Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai pembelajaran instalasi penerangan listrik. Pembahasannya tentang materi baru ya, tentang RAB. Tapi sebelum kita masuk ke materi instalasi penerangan listrik, saya akan absen dulu. Nanti yang saya absen silakan berdiri ya. Ajeng Paujiah, Akmal Nurul Aziz, Ali Fernando, Ardila, Arya, yang hadir gitu yang Bayu, Dela Sapira, Zikri. Ada keterangan? Ada. Sakit. Nanti yang sakit tolong konfirmasi ke wali kelas. Kalau bisa orang tuanya langsung ya. Wali kelas yang menunjukkan guru yang bersangkutan yang ada di dalam kelas. Sehingga keterangannya valid ya, bisa dipertanggungjawabkan. Elma Juliati, Faiz, Firda, Gali Rizky Fauziah, Pak. Han Wahid, Indah Royana, Hilda Amelia Sari, Marsha, Kahla, Milda, Muhammad Rifki, Muhammad Agung, Muhammad Ridwan, Muhammad Akram, Muhammad Nadira, Nabila Nur Arifin, Nesa, Fati Ahmad, Rahma Safia, Rehan Putra Pratama, sakit, izin, Revina, Rizwan, Rizky Nurrahman, Sehan, Taufik Maulana Rizka, Rindy, Hadir. Jaki Mita,
Oke, sebagai bahan motivasi pertama yang harus kalian ingat adalah bahwa kita jurusan teknik ketenagalistikan, ya, SMK. Untuk level SMK teknik ketenagalistikan itu kita harus kompeten dalam 4 klaster, ya, harus kompeten dalam 4 klaster. Yang dimaksud kompeten itu, ya, ada 3 faktor yang menentukan kita kompeten atau tidak. Faktor yang pertama itu knowledge, pengetahuan. Faktor yang kedua skill. Faktor yang ketiga attitude atau sikap. Jadi kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu namanya kompeten. Ya, klaster apa saja yang harus kita miliki sebagai seorang teknisi listrik? Pertama, melakukan instalasi penerangan listrik 1 fasa. Apa? Melakukan instalasi penerangan listrik 1 fasa. Yang kedua, melakukan instalasi penerangan listrik 3 fasa. Ya, apa? Melakukan instalasi penerangan listrik 3 fasa. Yang ketiga, bisa membuat panel listrik untuk tenaga ini 3 fasa. Ya. Yang keempat, melakukan sistem kontrol motor. Ya. Yang keempat, melakukan sistem kontrol motor baik secara manual maupun secara otomatis. Nah, ini 4 klaster ini yang harus kalian miliki. Nanti ambil sertifikasinya, lulus, maka kalian dinyatakan kompeten sebagai teknisi listrik. Silakan cuci muka dulu supaya lebih sederhana. Keluar dulu, cuci muka, masuk lagi supaya datang di sini tidak ngantuk. Yang pertama. Yang kedua, saya sudah buat di papan tulis terkait dengan sebenarnya pertanyaan sederhana, how your bedroom lamp on. Tapi ketika kita menjawab sebagai seorang teknisi, ya, ketika kita menjawab sebagai seorang teknisi, ada beberapa hal yang perlu dikaji dan kemudian dituliskan, dan kemudian nanti dihitung apa saja yang menjadi jawaban how your bedroom lamp on. Bagaimana cara sebuah lampu yang ada di dalam kamar menyala, atau bagaimana sebuah lampu yang ada di kamar kamu bisa menyala. Ya. Nah, tadi ada beberapa orang yang menjawab identifikasi kamar, kemudian identifikasi lampu, identifikasi saklar, kemudian tekan tombol saklar, kemudian lampu menyala. Sampai situ selesai? Sudah. Belum. Ya, itu SOP-nya bagaimana cara menyalakan sebuah lampu. Tapi ketika kita menjawab sebagai seorang teknisi, kita harus memastikan hal-hal yang berikut. Pertama, desain ruangan. Ya, pertama desain ruangan. Kemudian kita tentukan titik-titik lampunya di mana. Ini titik lampunya, ini titik kotak-kotaknya, ini saklarnya. Kemudian larinya kemana ini? Ya, larinya ke FCB, dari PL, ujungnya ke KW. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, sebagai seorang teknisi, kita juga harus melakukan pengukuran terhadap ruang ini. Dari sini berapa, dari sini berapa, sehingga nanti kita bisa menentukan panjangnya berapa, lebarnya berapa. Ya. Kemudian kita bisa menentukan luas kamar, berapa luas kamarnya. Ya. Kalau misalkan panjangnya 360 cm,
lebarnya 280 cm, kita konversi menjadi meter, 3,6 dikali 2,8, maka luasnya bisa kita temukan. Luas kamarnya adalah 10,8. Nih, saya kasih tahu ini perhitungan rencana anggaran biaya untuk pembangunan proyek sebuah kamar. Kalau misalkan kita asumsikan, asumsi nggak? Asumsi itu kita perkirakan, ya, atau kita bayangkan untuk sebuah kamar untuk membangun, nah ini nilai proyek 1 buah ruang kamar tidur. Di sini ada budgetnya, kalau kita nanya ke kontraktor, ya, atau ke pemborong ruangan, ini 3 juta per meter nih. Nanti bisa nawar, ada yang 2,5, ada yang tergantung dari spek bahan yang digunakan untuk membangun ruang tersebut. Kalau misalkan kita punya luas 10,8 kali 3 juta, 32.400.000 rupiah. Dan kita ada di bagian mekanikal elektrikal dalam sebuah proyek itu, dalam sebuah proyek pembangunan sebuah gedung, namanya mekanikal elektrikal. Itu untuk listrikan, ya, dari mulai melakukan penitikan gambarnya seperti ini. Ini kan dapat dari anak bangunan, ya. Ini dapat dari anak bangunan. Ini loh yang akan kita bangun, ya. Ini denahnya, ini denah ruangnya. Kita lakukan penitikan. Di sini ada titik lampu, di sini ada titik kotak-kotak, di sini ada saklar, di sini ada MC. Nah, kita mendapatkan 5% dari total proyek. Berapa itu? 5% kali 32.400.000 rupiah berapa? 1.620.000. Itu untuk proyek ruang bangunan ini. Untuk apa saja perinciannya? Pertama, kita setor ke PLN, ya. Yang kedua, untuk bahan. Bahan didapatnya dari mana? Ini 190.000. Nah, kita bisa membuat dari gambar ini menjadi sebuah tabel kebutuhan bahan. Ini tabelnya, tabel kebutuhan bahan. Kita bisa bikin tabelnya seperti ini supaya jelas nomor, simbol, bahan, penjelasan, gambar realnya seperti apa. Ya, ini yang pertama kita butuh apa? Nah, ini diambil dari gambar teknik kelas 10. Basicnya Anda belajar belajar tentang membuat simbol listrik. Dulu sama siapa? Masih ada nggak ini gambar ini? Di mana? Kalau bisa minta lagi. Minta ke Pak Agus, sudah ditandatangani, nilainya sudah dapat, bawa kemudian tempel di dalam kamar. Di sana kita bisa, kalau misalkan di Pak Agus sudah nggak ada, bikin lagi. Itu menjadi basic karena kita harus mengacu ke dalam simbol standar internasional supaya apa? Visi kita jelas. Mau kerja di Jerman berarti kita harus tahu simbol Jerman, standar Jerman. Kita mau bekerja di Eropa, standar Eropa. Kita mau bekerja di Jepang, standar Jepang. Kita mau bekerja misalnya standar hanya di Indonesia, menggunakan PUIL, Peraturan Umum Instalasi Listrik, itu SNI, Standar Nasional Indonesia.